Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 9. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Petrus mengingatkan para pembacanya pada waktu itu. Dan tentu saja peringatan itu berguna bagi kita sekarang juga. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tentu saja ini mudah dimengerti bahwa hari kiamat atau kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Mungkin seperti itu pengertian sederhananya. Tetapi rupanya tidak seperti itu pada waktu itu. Karena situasinya pada waktu itu adalah para pembaca sedang menderita, dianiaya oleh pemerintah Roma. Jadi kemungkinan besar menerima hukuman mati itu dekat. Dan terbukti Rasul Petrus dihukum mati dengan disalib. Jadi kemungkinan ini yang dimaksud, bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar pikiran manusia atau sekitar manusia itu dekat sekali, dalam arti segala sesuatunya cepat hilang, segera hilang. Artinya juga kesempatan untuk hidup itu cepat. Kesempatan untuk melayani itu cepat. Sudah dekat atau pendek. Jadi, saudara-saudara, para pembaca waktu itu diingatkan, kesempatanmu berbuat baik, kesempatanmu hidup, kesempatanmu melayani itu segera lenyap. Karena itu katanya, kuasailah dirimu, jadilah tenang, punyalah pikiran jernih dan tenang. Karena apa tadi? Karena waktunya singkat. Karena itu tenang, berpikir jernih. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Berdoa, ingat, berdoa itu adalah dialog, hubungan pribadi antara orang percaya dengan Tuhan secara pribadi, ya. Bisa juga secara kelompok, ya, tapi ini secara pribadi. Jadi Tuhan bicara melalui firman-Nya, kita ngomong, meresponi, mungkin memuji Tuhan, mengucap syukur, mengakui dosa, dan mungkin mendoakan orang lain dan mendoakan diri kita sendiri. Jadi doa itu bukan minta saja, tapi meresponi firman Tuhan. Dialog, Tuhan bicara, kita meresponi. Nah, kalau itu terjadi, kalau doa itu terjadi, maka refleksinya yang diminta Rasul Petrus, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Jadi begini, kalau orang bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan, itu mampu mengasihi saudara satu dengan yang lain. Mengapa? Karena semua orang tidak bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan kecuali orang itu telah ditebus, kecuali orang itu sudah menerima kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih Allah itu luar biasa besarnya, sehingga Yesus mati untuk dosa-dosa kita,
Dan kita yang percaya berarti kita menerima kasih yang luar biasa itu. Sebagai akibatnya kita bisa mengasihi orang lain. Maka Rasul Petrus bilang, terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kita sudah dikasih Tuhan, mari kita mengasihi saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Rasul Petrus menasihati, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Gimana ini ya? Kasih menutupi banyak sekali dosa ini gimana ini? Nah, rupanya yang dimaksud dosa di sini adalah dosa pribadi. Kalau saudara saling mengasihi, kalau ada orang yang bersalah kepada saudara, saudara ampuni sehingga dosa itu ditutupi. Semakin banyak orang, semakin banyak dosa, kesalahan, semakin banyak yang diampuni dan saling mengampuni, sehingga menutupi banyak sekali dosa. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita saling mengampuni dan diampuni satu dengan yang lain. Lalu penerapan berikutnya mengenai doa adalah berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, saudaraku, waktu itu adalah waktu di mana penginjil-penginjil hamba-hamba Tuhan pergi karena panggilan Tuhan tanpa sanggup, tanpa bekal, sehingga hidupnya tergantung kepada Tuhan melalui saudara-saudara seiman yang lain mendukung. Nah, tidak ada uang untuk menginap di hotel kalau sudah ada hotel pada waktu itu, sehingga Rasul Petrus menasihati, terimalah tumpangan orang-orang yang mengabarkan Injil, guru Injil, lalu diberi tumpangan oleh orang-orang percaya waktu itu. Nah, itu sama dengan beberapa tahun yang lalu ya, tradisi tahun-tahun yang lalu, kalau gereja mengundang KKR begitu, biasanya pengkhotbahnya tinggal di rumah jemaat, sehingga satu dengan yang lain saling memberkati. Kalau ada hamba Tuhan yang menginap, hidupnya hati-hatilah, hati-hati ini ada hamba Tuhan. Tetapi sebaliknya hamba Tuhan juga hati-hati, wah saya dilihat oleh jemaat ini. Nah, itu saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Katanya, berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Nah, zaman sekarang pandemi mungkin saling curiga satu dengan yang lain karena bisa menularkan COVID ya. Tapi saya kira kalau kita bisa menjaga dengan protokol kesehatan, mari kita siap menjadi tuan rumah yang menerima tamu hamba-hamba Tuhan. Marilah rumah tangga kita terbuka untuk menerima tamu, karena itu refleksi daripada kasih terhadap saudara-saudara seiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Waktu kita hidup pendek, waktu kita berbuat baik itu pendek. Marilah kita kuasai diri, tenang, supaya bisa berdoa. Dan kalau berdoa, kemudian direfleksikan dalam bentuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan rumah tangga kita terbuka untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang seiman dalam pelayanan. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini. Jadikanlah kami orang yang sadar diri bahwa hidup kami hanya singkat. Oleh karena itu kesempatan melayani Engkau, kesempatan berdoa, kesempatan mengasihi satu dengan yang lain, kesempatan membuka rumah kami untuk saudara seiman yang lain, Tuhan bantu dapat kami terapkan. Tuhan,
jadikanlah kami hamba-Mu yang taat kepada firman. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.